Pertanyaan gini Mas, bagaimana hukum seseorang ketika berpuasa kemudian mencabut gigi? Apakah batal atau tidak puasanya Mas? Jadi ketika seorang berpuasa itu mungkin sakit gigi dan harus dicabut. Nah, ketika dicabut itu batal nggak puasanya? Kan kadang kan kalau mencabut gigi di dokter itu kan dikasih apa? Kayak obat keras disemprotkan ke gigi kayak gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ada cairan di Iya, situ ya. betul, betul. Oke. Ya. Ya, monggo Mas. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, jumpa lagi ya bersama kami di channel kebanggaan kita di channel Ngobrol Fikih. Mohon maaf sebelumnya kita libur beberapa hari karena kondisi kurang fit. Masuk angin ya Mas? Iya. Masuk angin udah hampir seminggu Mas. Oh ya Allah. Sampai sekarang ya masih gini, alhamdulillah udah agak enakan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas. Habis libur lama ini ada pertanyaan, Mas. Ya. Pertanyaan gini, Mas. Bagaimana hukum seseorang ketika berpuasa kemudian mencabut gigi? Apakah batal atau tidak puasanya, Mas? Jadi ketika seorang berpuasa itu mungkin sakit gigi dan harus dicabut. Nah, ketika dicabut itu batal nggak puasanya? Kan kadang kan kalau mencabut gigi di dokter itu kan dikasih apa? Kayak obat keras disemprotkan ke gigi kayak gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ada cairan di Iya, situ ya. betul, betul. Oke. Ya, monggo. Sambil santai. Gak ngopi dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Pada para teman-teman pemirsa Ngobrol Fikih yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, ada pertanyaan masuk masih seputar perkara yang membatalkan puasa gitu. Walaupun puasanya ini juga tinggal kurang beberapa hari lagi, tapi tidak menutup kemungkinan tetap akan kita bahas semuanya nanti agar seseorang itu ketika ada pertanyaan masuk tidak canggung. Jadi ke depan ketika sudah mengetahui terhadap hukumnya, sekali hukum ini dipelajari dan dia mengerti, kemudian ke depannya kan dia sudah tidak bertanya lagi seperti itu. Oke. Langsung kita bahas terkait pertanyaan dari pemirsa terkait bagaimana hukumnya ketika seseorang itu mencabut gigi. Alasannya dengan berbagai macam alasan, ada kemungkinan di situ sakit gigi bisa, ada kemungkinan memang di situ giginya itu double itu loh. Iya, betul. Karena cara wong Jawa ngarani gingsul, itu juga termasuk sakit karena kelainan juga ya. Kalau nggak sakit kemungkinan tidak rapi, sehingga perlu dirapikan dan dicabut salah satu kan seperti itu. Nah, bagaimana itu hukumnya dan kemungkinan pertanyaan berlanjut pada tadi, kemungkinan kan ada cairan, ada cairan berwujud alkohol atau mungkin berwujud cairan apapun yang bisa menjadikan di situ cara wong Jawa itu mati rasa. Buat bius. Untuk buat bius biar nanti menjadikan mudah untuk pencabutannya. Dan ini kalau malam pun tidak memungkinkan Mas, kan dokter kan nggak sampai malam ya. Oh iya, harus siang. Iya, betul. Dan nanti pertanyaan bisa kita kembangkan Mas. Mencabut gigi itu tidak cuma batas cairan juga. Biasanya ketika sudah dilepas itu nanti akan ada darah yang keluar. Iya, betul. Ada darah yang keluar. Itu dengan kemungkinan seperti itu juga. Nah, ketika seperti itu bagaimana? Kita mungkin panjenengan juga sudah mengalami ya. Saya sudah mengalami copot gigi, tapi kebetulan dulu itu tidak pada waktu puasa. Betul, saya juga kemudian dikasih cairan yang ditaruh di kapas, kemudian ditaruh di bagian keras, yang ditaruh bagian yang setelah dicopot tadi, tapi darah tidak menurun, tetap keluar. Maka kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ini langsung kita ambilkan dasar seperti kemarin kitabnya, yaitu kitab Bughiyatul Murtasyidin. Halaman 111 dikatakan di sini Mas. Mas'alatun. Iktalaan nyopot sapa wong sinahu ing untune wong. Alwaja'ata kang loro wa huwa ale utawiman iku iman wong kang poso.
lam yu'fa mongko raden ngapura apa anidami saking getih waleriki lan raden ngapura apa wujude itu al-mukhtaliti kang campur bihi kelawan dam wa ing sofa senajan toh nang kono bening apa rik bala buddha balik wajib min ghusli famihi saking basuh lesane wong tutuke wong na'am hiyo. Jadi dikatakan di sini ketika ada seseorang di situ mencabut gigi sedangkan posisi mah dalam keadaan puasa. Kalau alasan di sini adalah alasan sakit. Gitu. Lah hal seperti itu lam yu'fa. Anidami dikatakan di sini tidak di ngapura walariki. Jadi dikatakan di sini ketika seseorang itu mencabut gigi kemudian di situ ada darah yang keluar. Dan darah yang keluar itu walaupun di situ bercampur dengan bahasanya ludah, bercampur dengan ludah, maka di situ hukumnya tidak di ngapura. Dalam arti tetap membatalkan puasa. Tapi ada kelanjutannya, Mas. Kelanjutan hukum mengatakan, inna amats al-balwa bidami, ketika penyakitnya di situ kok memang menyeluruh. Walam yumkinhu at-taharruzu, dan tidak memungkinkan di situ untuk menjaga dari keadaan anhu dari dam. Ofiya anhu. Kadamil lasati koyo dini getai gusi. Gini. Kalau memang kondisinya di situ kok darurat, dalam arti memang darah itu keluar terus. Berusaha untuk dimampetke. Tapi tidak bisa. Jadi setelah gigi itu dicopot, kemudian darah itu tetap dalam kondisi keluar terus dan tidak memungkinkan untuk menghentikan terhadap aliran daripada darah itu tadi. Maka hukum seperti halnya itu, maka di situ di ngapura. Dalam arti tidak membatalkan puasa, dimakfu. Jadi garis bawahnya, ketika posisi kok darah itu normal-normal saja, dalam arti keluarnya tidak terus-menerus, di situ tetap membatalkan puasa. Dan ketika darah itu juga tidak mengalir terus sedikit, walaupun di situ bercampur dengan air ludah, di situ tetap membatalkan puasa. Yang dimakfu itu ketika kondisi darah itu mengalir terus-menerus dan tidak memungkinkan untuk menjaga keluarnya darah. Dipampeti gak iso untuk keluar terus. Dan tidak ada unsur penyengajaan. Ini ada unsur penyengajaan. Tidak ada unsur penyengajaan dengan darah keluar terus, kemudian ada darah yang ikut tertelan dengan air ludah, maka di situ di makfu, di ngapura. Itu hukum daripada darah dulu. Nah, kita berlanjut. Hukumnya dengan permasalahan obat. Bagaimana ketika seseorang di situ menggunakan obat yang ditaruh di dalam gigi yang sudah dicabut itu tadi, maka hukumnya kita iktibarkan juga sama. Ketika kondisi obat yang dimasukkan ke dalam gigi itu tadi, itu kita berusaha untuk mengeluarkan, Mas. Jadi gini, kan ada sistem obat itu ketika ditaruh di dalam mulut, dalam mulut itu kan akan bercampur dengan ludah. Yang bercampur dengan ludah yang bisa kita rasakan tetap kita keluarkan. Jangan kita penyengaja langsung dilek gitu saja. Kalau memang di situ kok langsung kita telan bersamaan dengan obat itu tadi, tetap di situ nanti membatalkan puasa. Jadi itu campuran alkohol sih, Mas. Nah, maka seperti itu. Tapi ketika memang di situ kok at-taharruzunya kok sangat sulit. Kan ada ya memang kalau kita dokter memberikan obat itu kan juga tidak bisa mengatur dokternya. Iya. Tidak kemudian obat oke sapole. Kita memang sudah berusaha mengeluarkan, Mas. Berusaha mengeluarkan. Akan tapi memang ya tetap otomatis ada yang tertelan. Betul. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk mengeluarkan dan tidak ada unsur penyengajaan ada yang tertelan, maka di situ hukumnya adalah dimakfu dalam arti tidak membatalkan puasa. Intinya seperti itu. Oke. Jadi ya teman-teman, hukum mencabut gigi itu adalah ada dua ya, tadi ada yang dimakfu dan ada yang tidak. Dan kemudian untuk obat itu juga
asalkan berusaha untuk dikeluarkan ya Mas. Dikeluarkan, tidak ada Atau- unsur untuk ya tidak ada ditelan. unsur pengajaan untuk ditelan ya, Ya. oke lah dimakfu, dan saya kira ya memang harus dikeluarkan, itu pun bercampur alkohol. Ya. Bercampur alkohol Ya. haram juga itu. Ya. Kalau yang dimakfu tadi yang kondisi gimana Mas tadi? Yang darahnya. Iya, Apa yang darah? yang darah. Yang darah itu ketika seseorang di situ dicabut giginya kemudian keluar darah dan keluar terus menerus dan iya, tidak memungkinkan untuk memang dihentikan. Iya. Maka kan otomatis kan juga sulit sekali. Iya, betul. Dan tidak mungkin untuk dihentikan keluar terus, maka di situ dimakfu. ya kita berusaha untuk mengeluarkan, tapi ketika memang di situ ada yang tertelan dengan unsur terus-menerus keluarnya itu tadi, Iya. dimakfu. Ya. Tapi yang kalau misal hanya keluar sedikit namun tertelan tidak dimakfu ya. Ya, tidak dimakfu, membatalkan. harus kudu dikeluarkan. Ya, seperti itu. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Mohon maaf saya agak lupa tadi. Ya karena kurang fokus juga masih pilek ini. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi Mas. Kemarin Oke. yang ditanyakan di kolom komentar nanti Ya. Ya nggak apa-apa ditambahkan ke video ini dan Ya. saya upload di short. Mohon maaf ini pertanyaannya agak lucu tapi saya kira perlu juga. Ya. Kalau orang ngupil itu saat puasa batal nggak Mas? Oke. Ya oke, terima kasih. Itu kemarin ada pertanyaan asli ya pada waktu kita ngaji kitab. Iya. Dari teman kita itu tanya sendiri, Mas, bagaimana hukumnya ngupil? Batal atau tidak ya? Iya. Perlu digarisbawahi bahwa ketika seseorang melaksanakan sesuatu itu ada anggota dalam dan ada anggota luar. Anggota luar adalah anggota yang di situ masih terlihat dari luar. Sedangkan anggota dalam adalah anggota yang memang di situ tidak terlihat dari luar, itu anggota dalam. Iya. Lah, upil itu sendiri itu kondisi masih terlihat di luar. Betul. Dengan kita mengeluarkan upil pangapunten itu tadi nggih, itu berarti tidak membatalkan puasa. Ya. Sama saja kita itibarkan seperti kemarin Iya, hubungannya dengan menggunakan cotton bud itu tadi nggih, ada anggota luar dan anggota ada dalam. Ketika sampai pada anggota dalam tidak ada maudhurat apapun kok moro-moro di situ kok mengeluarkan apa itu kotoran yang ada dalam telinga, maka di situ tidak boleh. Karena kalau ada unsur penyakit yang memang harus di situ kok dihilangkan dengan cotton bud itu tadi, maka tidak apa-apa. Sedangkan masuk kategori dalam arti ngupil ini tadi, upilnya itu sendiri termasuk dalam kategori yang ada di luar. Dengan kata lain, ketika seseorang di situ ngupil, maka tidak membatalkan puasa. Intinya seperti itu. Oke, ya sudah dijawab ya. Nanti saya upload di short juga Mas ini. Oke, siap. Buat tambahan aja. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan